Setiap kali saya duduk di kursi pengemudi, insting pertama saya adalah memasukkan ponsel ke laci dashboard. Saya melakukannya cukup lama, sampai sekitar seminggu yang lalu, ternyata kecerobohan saya dapat merusak ponsel sampai tak bisa diperbaiki. Laci dashboard, begitu juga laci dashboard saya, biasanya diisi banyak barang berguna, mulai dari camilan dan serbet, sampai kertas asuransi dan buku manual pemilik mobil. Dan tentu sarung tangan kan? Lalu kenapa tidak letakkan saja ponsel ke tumpukan barang ini? Dengan begini, kamu tidak akan melihatnya dan kamu akan lebih mudah melawan dorongan tak tertahankan untuk memeriksa pesan baru setiap 5 menit di ponselmu. Artinya, kamu akan fokus menyetir. Bagus, saya setuju, tapi gagasan tak terlihat, tak terpikirkan ini bisa memberimu masalah lain. Ponselmu tidak terlihat. Jadi, saat keluar dari mobil, kamu cenderung meninggalkannya di sana, di dalam laci dashboard. Tapi dengan begitu, kamu mungkin saja kehilangan ponselmu selamanya. Ponsel pintar modern rentan terhadap suhu ekstrem, dingin maupun panas. Itu sebabnya, jika kamu lupa mengambil ponselmu dari laci dashboard pada cuaca panas, meski kamu cuma mampir ke minimarket untuk membeli roti, bersiaplah untuk mendapat masalah. Meski tidak diparkir di bawah sinar matahari langsung, mobil bisa memanas hingga lebih dari 38 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan bukan hanya rangka luar mobil yang akan menjadi sangat panas saat disentuh, tapi bagian dalamnya juga akan berubah menjadi rumah kaca mini. Menyimpan ponsel di laci dashboard hanya akan memperburuk situasi. Begitu panas mencapai 35 derajat Celcius, ponsel akan menjadi semakin hangat sampai semua elektronik bagian dalamnya menjadi terlalu panas. Hasilnya cenderung dramatis, dari kehilangan data hingga kerusakan baterai permanen. Kemungkinan terburuknya, panas bisa menyebabkan kebocoran baterai. Dan itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran dan bukan hanya menghancurkan ponsel, tapi juga mobilmu. Jadi, ingatlah, suhu di dalam laci dashboard yang tertutup dan pengap bisa naik lebih tinggi dari 35 derajat Celcius. Suhu dingin juga bisa merusak gawai, saya akan memberitahumu nanti. Pernahkah ponselmu bermasalah karena panas? Kalau pernah, beritahu saya di kolom komentar ya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya. Yang pasti, kamu sebaiknya tidak membuka kunci ponsel lalu membuka aplikasi apapun, terutama yang menggunakan prosesor intensif seperti game. Itu bisa membuat ponsel semakin panas. Sebaiknya, nyalakan mode pesawat dan biarkan sebentar. Mode ini akan membuat ponsel terputus dari semua jenis jaringan dan itu akan mengistirahatkan ponsel. Jika ponselmu memakai casing, cepat lepaskan. Casing pelindung bisa menghalangi saluran udara dan mencegah ponsel mendingin. Tapi cara paling ampuh untuk mengatasi ponsel yang terlalu panas adalah metode nonaktifkan. Para ahli menyatakan mematikan ponsel selama setengah menit saja biasanya membantu mendinginkannya. Juga mengatur ulang semua proses yang membutuhkan banyak memori dan menyebabkan panas berlebih. Sekarang, coba ingat, kapan kali terakhir kamu masuk mobil pada pagi yang dingin sekali? Suhu di dalam tidak jauh berbeda dengan di luar, kan? Jadi, apa yang akan terjadi jika ponselmu harus berada dalam kondisi seperti itu? Bukan hal baik. Ponsel pintar tidak senang dengan suhu beku dan yang lebih rendah dari itu. Jika kamu meninggalkan ponsel di dalam mobil yang dingin, kemungkinan ponselmu akan mengalami masalah dengan tampilannya, masa pakai baterainya akan semakin pendek, dan ponselmu mungkin mulai mati sendiri. Suhu dingin bahkan bisa menyebabkan kerusakan fisik, layar kaca ponsel pintarmu bisa pecah. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi ponselmu dari semua itu? Sederhana, jangan taruh ponselmu di laci dashboard. Untuk memastikan ponselmu tidak mengganggu saat kamu berkemudi, aktifkan mode "Jangan ganggu saat berkemudi". Itu akan mencegah semua pesan dan notifikasi muncul di layar dan menarik perhatianmu. Namun, meski tidak pernah meninggalkan ponselmu di laci dashboard, kamu pasti membuat kesalahan lain yang bisa merusak ponsel kesayanganmu. Ya, saya juga begitu, hampir setiap saat. Contohnya, mengecas ponsel di bawah bantal atau selimut sangat berbahaya. Orang yang suka tidur dengan ponsel di dekatnya karena takut tidak mendengar alarm, tunjuk tangan. Sebagian besar ponsel menjadi lebih hangat saat dicas. Itu normal, tapi jika ada sesuatu di atas ponsel, itu akan membuat panasnya sulit menghilang.
Lalu, kemungkinan terburuknya adalah ponselmu bisa terbakar. Cara terbaik untuk mengisi baterai ponsel adalah dengan meletakkannya di permukaan yang keras dan dingin, jauh dari sinar matahari. Jika kamu seperti saya, silahkan tunjuk tangan. Merasa bersalah karena gagal memperbarui aplikasi? Yap, itu sepertinya hal remeh, tapi itu masalah keamanan yang penting. Aplikasi yang diperbarui bisa lebih efektif dalam menangani bugs. Mereka cenderung bisa melihat beberapa kelemahan keamanan dan dapat dengan mudah mengidentifikasi ancaman baru. Ponselmu tidak memiliki perlindungan terbaik jika aplikasimu tidak diperbarui. Hal lain yang cenderung dilupakan banyak orang adalah membersihkan ponsel. Maksud saya, bukan menghapus foto tidak menarik atau riwayat obrolan lama, tapi mengambil tisu basah dan membersihkan bodi ponsel serta membersihkan layar dengan kain mikrofiber. Kamu akan takut jika tahu berapa banyak bakteri yang menempel pada ponsel tercintamu. Beberapa bakteri ini misalnya, Salmonella atau E. coli, bisa membuatmu sakit. Lupakan ide populer untuk menaruh ponsel di dalam freezer saat panas. Perubahan suhu yang begitu tajam dapat menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Alasan utamanya adalah kondensasi yang mungkin terjadi di dalam ponsel dan menyebabkan semua jenis masalah. Dan jika ponselmu pernah jatuh ke air, kamu akan tahu bagaimana kerusakannya. Hal buruk lain yang biasa kamu lakukan pada ponsel adalah mengecasnya dengan pengecas tidak asli. Pengecas yang hilang atau rusak adalah hal yang cukup umum, dan tindakan alternatif itu adalah solusi yang murah, tapi ketahuilah bahwa harga murah ini pasti punya kekurangan. Dan itu benar, pengecas berkualitas rendah bisa merusak ponsel, bahkan membuatnya terbakar. Jadi, ingatlah bahwa pengecas yang tidak dibuat oleh pabrikan ponsel biasanya tidak punya kualitas, stabilitas, dan efisiensi yang bagus. Usahakan membeli yang asli ya. Kesalahan berikut tidak akan merusak ponsel, tapi saya rasa ini tips yang berguna. Ada kalanya, saya menutup semua aplikasi yang terbuka untuk menghemat baterai ponsel. Tapi belum lama ini, saya tahu ternyata itu adalah sia-sia. Dan menutup sebagian besar aplikasi tidak akan memperpanjang masa pakai baterai. Aplikasi yang kamu buka sebelumnya tidak berjalan di latar belakang. Meski kamu menutup semuanya, itu tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya aplikasi yang memang bisa menguras baterai adalah layanan lokasi. Wi-Fi publik menjadi semakin umum dan kita seringkali sulit menahan godaan untuk menjelajahi internet secara gratis. Tapi jangan lupa bahwa informasi yang kamu akses dan bagikan saat menggunakan Wi-Fi umum bisa dilihat orang lain jika mereka tahu caranya, dan tidak sedikit orang yang tahu. Sebaiknya, gunakan jaringan Wi-Fi pribadi yang dilindungi oleh kata sandi. Tapi, jika kamu terpaksa menggunakan jaringan umum, jangan kunjungi situs yang mengharuskanmu memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Dan saya rasa ini tidak perlu dikatakan lagi, tapi saya katakan saja, jangan tekan ponsel pintarmu atau meletakkan benda berat di atasnya. Jauhkan dari saku dan jangan memasukkannya sembarangan ke dalam tas. Tekanan besar bisa merusak layar dari dalam. Bagian luarnya pun sama saja, kamu akan melihat gambar kabur atau piksel yang tidak berfungsi di tampilannya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.